Bahwa sudah siap memeluk agama Islam, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Semoga saudara kita yang baru yang saya himbau
atau saya beri saran nama Muhammad Nurul Quran, Muhammad cahaya yang terang benderang dengan Al-Quran. Semoga saudara kita yang baru ini dilimpahi rahmat dan kebahagiaan Allah Taala. Saudara Wawan Muhammad Nurul Quran, kami telah menerima Anda sebagai saudara kami. Terimalah kami sebagai saudaramu. Semoga selalu dalam rahmat, kemudahan, keluhuran, kesucian, dan terus dibimbing menaiki tangga-tangga kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat saudara Muhammad Nurul Quran. Kembali kita membaca riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ini tidak jauh berbeda daripada riwayat ini tidak jauh berbeda dari riwayat malam Selasa yang lalu. Ya, cuma berbeda turut berbeda jalan riwayatnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'rihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits sahih rawahu Imam Bukhari fi sahih. Hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang paling berhak atas segala pujian antara makhluk satu sama lain. Sang penciptalah yang paling berhak untuk dipuji, yang dengan memujinya terangkatlah iman setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memahami tiada satu makhluk memuji berarti cinta. Maka ketika seseorang memuji Allah berarti ia mencintai Allah. Walau ada sebutir debu kecil saja di hatinya mencintai Allah. Dan cinta itu tidak akan bisa ada di dalam sanubari kepada Allah. Cinta itu kecuali dengan kehendak Allah menaruhkannya di sanubari kita agar kita menumbuhkannya dan memakmurkannya hingga terang benderanglah cahaya Rabbul Alamin, cahaya cinta kepada Allah di hati, mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita untuk lari jauh dari dosa, menghindari dosa sejauh-jauhnya, dan mendekat kepada hal-hal yang dicintai Allah. Kita semua yang hadir telah memiliki butiran-butiran cinta dari tetesan-tetesan rahmat ilahi yang disampaikan dan diturunkan di majlis-majlis ta'lim. Allah mencintai orang-orang yang ada di sini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tiada akan menolak cinta hamba-Nya.
hadirat yang maha dekat, maha lembut, maha berkasih sayang, maha menerima hamba-hambanya dan tidak mengecewakan hamba-hambanya, mengumpulkan kita sebagai tamu-tamunya di istana keridhaannya untuk dilimpahi rahmat dan kelembutannya. Amin. Jangan bersangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Sebagian orang bersangka dengan persangkaan buruk kepada Allah. Sangka buruk pada manusia saja merupakan hal yang sangat hina, apalagi sangka buruk kepada Allah. Sebaliknya, sangka baik kepada manusia yang lain adalah hal yang luhur. Lebih lagi yang bersangka baik kepada Allah. Nama tunggal yang mencipta seluruh nama dan makhluk, sempurna dan abadi di dalam cahaya keluhuran, melimpahkan cahaya kebahagiaan sanubari hingga menjadi tenang. Samudera yang luas menerima seluruh hajat hambanya dan kebutuhan hambanya. Sungguh sangat banyak Allah memberikan hajat yang belum sempat kita minta kepadanya. Kita belum memintanya, Allah sudah memberinya. Hitunglah itu dibanding hajat kita yang mungkin belum dikabulkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Hadirat yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna. Satu ayat yang membuka rahasia keluhuran Al-Quranul Karim ditemukan oleh para ilmuwan, bahwa lempengan-lempengan bumi yang berada di atas bumi, yaitu lapisan-lapisan bumi itu, pada hakikatnya bergerak semestinya seperti ombak. Bagaimana kita tinggal di atas daratan kalau daratan itu terus bergerak seperti ombak? Namun ketika lapisan itu berpadu satu sama lain seperti ombak yang saling hantam satu sama lain, Allah jadikan gunung. Gunung itu ditemukan para ilmuwan sebagaimana tingginya, seperti itulah kedalamannya. Bagaikan pancang-pancang paku yang sangat kuat untuk menjaga bumi dari goncangan dan getaran. Kalau masih ada goncangan dan getaran, tentunya hal itu sangat kecil dibanding bumi yang mestinya berguncang seperti lautan. Wal jibala autada. Allah sudah tahu itu, memberitahukan itu 14 abad yang silam. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak untuk menahan goncangan. La ilaha illallah. Semakin kita pelajari alam semesta, semakin berpijar cahaya iman di dalam jiwa. Semakin kita temukan keagungan Allah. Hadirat yang dimuliakan Allah, di malam hari ini kita membaca hadis luhur, di mana riwayat luhur, di mana Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahwa Abu Talhah Al-Ansari adalah yang pertama kali mengambil rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bercukur. Memang telah saya lalu terbahas. Namun ini pelengkapnya. Hadirin hadirat,
Ini menunjukkan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari cintanya para sahabat diperebutkan oleh para sahabat. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa Abu Talha al-Ansari di dalam kejadian Hujjatul Wada sudah menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunting rambutnya hingga yang mengambilnya pertama kali. Namun pada kejadian 4 tahun sebelumnya, yaitu perjanjian Hudaybiyah pada 6 Hijriah, kejadiannya di bulan Dzulqa'dah, di saat itu para sahabat tidak ada yang para sahabat dalam keadaan bingung. Rasul berkata, sudah kita bercukur di sini. Para sahabat diam semua dari bingungnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kok memberikan perjanjian yang timplang kepada Quraisy. Maka Rasul kembali ke kemahnya dengan wajah yang kusam dan berkata kepada istrinya, mereka tidak mau mentaati perintahku untuk mencukur rambutnya. Maka istrinya berkata, ya Rasulullah, kau saja bercukur, mereka akan ikut. Ketika Rasul bercukur, saat itu Abu Talha al-Ansari tidak mengambilnya di tangan. Maka para sahabat semuanya ikut bersyukur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Abu Talha al-Ansari, pemegang rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha al-Ansari mempunyai harta yang besar di Madinatul Munawwarah, yaitu salah satu taman yang sangat besar dan sangat mewah di Madinatul Munawwarah. Dan di saat itu ia memberikan taman itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan gembira. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menegur Abu Talha karena Abu Talha kurang perhatian pada keluarganya yang miskin. Kau hadiahkan untukku taman ini Bayruha. Betul ya Rasulullah, betul ikhlas karena Allah. Betul ya Rasulullah, mau bantu aku bagikan tanah ini kepada yang berhak? Mau ya Rasulullah, dijual, dibagikan uangnya kepada orang-orang yang berhak. Taman Bayruha milik Abu Talha al-Ansari dijual, uangnya dipegang oleh Rasul karena memang milik Rasul. Saya Abu Talha, ini uangnya bagikan kepada saudara-saudaramu yang miskin. Nangis Abu Talha dan kata, ya Rasulullah, kau lebih perhatian dariku kepada saudara-saudara dan kerabatku, kau lebih perhatian kepada mereka. Inilah Sayyidina Muhammad, lambang kelembutan ilahi. Maka ketika dalam salah satu peperangan, Abu Talha al-Ansari menjatuhkan lututnya dan berkata, wajhi li wajhikal wika wa nafsi li nafsikal fida. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajahku siap untuk menjadi benteng semua yang menyerang wajahmu. Apakah orang yang meludahi, atau orang yang menampar, atau memukul, atau panah, atau pedang, atau apapun, wajahku menggantikan wajahmu di dalam segala musibah. Wa nafsi bi nafsikal fida, dan diriku adalah tumbal, nyawaku kusiapkan tumbal keselamatan nyawamu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, Abu Talha al-Ansari kafi'ah minal junub, atau kama qala ka'alaq minal junub. Abu Talha al-Ansari ini satu, tapi mempunyai kekuatan dari Allah seperti 1000 orang. Dari apa? Cintanya kepada Sayyidina Muhammad.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita seluruh-luruhnya. Diriwayatkan seorang wanita sedang membakar kayu bakar, memasak dengan kayu bakar. Wanita tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat. Ya Rasulullah, perbaiki wasa'daiki. Ya, aku datang. Ada apa? Apakah Allah melemparkan orang yang mengucap la ilaha illallah seperti kayu ini ke dalam tempat pembakaran ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata dan berkata, Inna Allah harrama 'alan nar liman qala la ilaha illallah. Allah haramkan api neraka bagi mereka yang mengucap tiada Tuhan selain Allah. Demikian hadirin hadirat, rahasia kelembutan ilahi sebutir, secuil kita buka untuk sedikit memahami dan semakin dekat ke hadiratnya. Sungguh cinta kepadanya tidak tertolak. Allah tidak menolak cinta siapapun dari hamba-hambanya. Maka cintailah yang paling tidak berkhianat dan mau memiliki segala kejadian dan ketentuan. Maka serulah namanya yang maha luhur. Satu kali kau memanggil namanya jauh lebih agung dari seluruh alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana ma'a abdi haitsu madzakarani. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Wa taharrakat bi syafatah, dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Di saat itu kebersamaan rahmat ilahi menuangkan kepada kita segala kemudahan dan mencabut segala kesulitan yang akan datang di masa depan kita dunia dan akhirat. Rabbi, cabutlah seluruh musibah yang akan datang di masa mendatang kami, di masa depan kami, dunia dan akhirat, dan bukakan seluruh pintu kemudahan bagi kami di masa dunia dan akhirat, untuk semakin dekat kepadamu, untuk semakin asyik menyebut namamu dan mengingatmu, untuk beribadah kepadamu tanpa diganggu kebutuhan-kebutuhan yang mencekik kami dan membuat kami terpotong dari zikirmu. Kami mengadu kepadamu ya Rabb. Kami ingin agar kami beribadah dengan tenang, jangan diputus oleh urusan-urusan duniawi yang mencekik kami. Maka bukalah seluruh pintu kedermawananmu dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Hapuskan seluruh dosa, hapuskan segala musibah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Pandang seluruh wajah ini wahai Allah. Kenalilah seluruh wajah ini ketika mereka dipanggil menghadap ke hadirat-Mu. Fulan bin fulan maju ke hadapan Allah. Pastikan kami tetap datang dengan wajah ini dan bercahaya, bukan datang dengan wajah hewan-hewan yang hina. Ya Allah, Ya Allah, lalu beri kami kebahagiaan yang kekal. Kau tidak akan mengecewakan hamba yang merindukan-Mu. Hamba yang merindukan-Mu tidak akan Kau kecewakan. Di saat hari-hari
Ya Allah. Saat itu Allah berfirman, Ana malikul muluk, Aina jabbarun, aku raja dari semua raja. Mana penguasa-penguasa yang zalim? Di saat itu para penguasa zalim berjatuhan, tidak mampu menahan kakinya untuk berdiri dari takutnya kepada Allah. Di saat itu akan ditanya, di mana orang-orang yang merindukanku? Pastikan nama kami berada di antara mereka, ya Allah. Tidak pantas kami merindukanmu dan menjadi hamba yang rindu padamu karena tumpukan dosa yang demikian banyak. Namun samudera kedermawanan dan kasih sayangmu lebih luas dari dosa seluruh hamba-Mu di alam semesta. Ya Allah. Jika seorang datang kepada Nabi dan berkata, aku telah berbuat dosa yang sangat besar, Rasul berkata, sebesar apa dosamu? Lebih besar dari gunung besar inikah? Lebih besar dari gunung? Sebesar apa dosamu? Lebih luas dari langit? Lebih luas dari alam semesta? Nabi terus mendesaknya, apakah dosamu lebih besar dari Allah? Apakah dosamu lebih besar dari Allah? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rasul. Maka mohonlah pengampunan padanya, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. Sebesar-besar dosa, tidak ada dosa lebih besar dari Allah. Dan sebab itu ingatlah, yang Maha Pengampun siap mengampuni setiap detik dan tidak. Selanjutnya kita teruskan dengan mendoakan keselamatan bagi muslimin, akan dipimpin oleh guru kita Sayyid Habib Abdullah Al-Habib Ibrahim Aidi kata Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara ini, termasuk ke pihak para keamanan dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini, dan juga saya menyampaikan salam dari Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Hukum Raja, barusan saya jumpai. Beliau menyampaikan salam, lalu juga salam dari untuk jamaah ini, untuk jamaah yang sangat menenangkan dan menyenangkan dikatakan oleh Bapak Marciano, Legend Marciano,
Ketua BIN atau Badan Intelijen Nasional. Dia mengatakan jamaah Majelis Rasulullah sangat menenangkan saya karena jauh dari tawuran, jauh dari segala hal-hal yang bersifat kriminal. Saya mendengar itu gembira juga, takut juga. Gembira dia, takut bagaimana selanjutnya. Mudah-mudahan semakin besar, tapi jangan ada yang memalukan kita. Amin. Mungkin nanti dengan hadirat yang memuliakan Allah. Selanjutnya kita dengarkan bacaan dari Al-Habib Ibrahim Aidi untuk Allah guru kita. Lalu doa penutup oleh guru kita yang kita cintai Al-Habib bin Muhammad Fadil Al-Qasir. Tafadhal masykuran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik ala al-muslimin ya sayyidina Rasulullah
أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.